Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu. Ibadah pagi dimulai jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah 4 pada pukul 10. Bagi anak-anak dan remaja, tersedia juga ibadah Kingdom Kids dan ibadah Teens yang berlangsung bersamaan dengan ibadah pagi. Mari ajak keluarga Anda untuk mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Juga untuk Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mengundang Anda untuk menghadiri ibadah lansia pada hari Sabtu, tanggal 8 November jam 4 sore. Sekali lagi, hari Sabtu, tanggal 8 November jam 4 sore. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Murah yang diadakan Sabtu 9 November mulai pukul 9.30 pagi dan dilanjutkan jam 11.30 setelah ibadah 4, di mana tersedia berbagai kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk menerima informasi terkini seputar pengumuman gereja serta renungan harian, hubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya mungkin boleh tengok kanan kirinya dulu, katakan apa kabarmu. Kok kamu makin cantik gitu ya. Ya sekali lagi terima kasih saya boleh diberi kesempatan ya untuk hadir pada pagi hari ini. Nah, saya betul Bapak Ibu Saudara semua, saya dari Bandung, jadi saya dari barat jauh-jauh ke timur. Ya, jadi kebetulan kemarin juga saya ada melayani juga di sebuah sekolah memberikan pelatihan untuk konseling dan hari ini saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali saya bisa ketemu ya, betul ya, ini pertama kalinya ya saya ada di tempat ini. Nah biasanya saya kalau baru datang ke tempat baru ya pasti harus ada introduction dulu ya. Saya saudara dari Bandung, udah ngomong dari tadi ya berkali-kali ya. Suami saya boleh bangkit berdiri? Nah ya. Ini saya nggak boleh ketukar nih, suami saya 1, anak saya 2 ya. Kalau ketukar bahaya ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Anak saya 2, yang besar itu sudah umur 17 tahun perempuan dan yang kecil itu umur 11 tahun kelas 5 SD ya. Jadi apalagi yang perlu saya perkenalkan ya. Mungkin saudara wondering gitu ya, ini berpikir bertanya-tanya yang di depan ini umurnya kok kelihatan masih muda tapi kok anaknya udah besar atau enggak? Atau memang saya kelihatan tua? Ini aja deh, saya tahu deh saudara kenapa tertegun semua ya. Saya selalu ngalamin ini setiap kali datang ke tempat baru ya. Jadi biasanya kalau orang baru pertama kali lihat saya itu pasti yang dia lihat itu wah orang yang di depan ini apa? Kalau kata orang Surabaya tinggi ada enggak ya? Tinggi banget gitu ya. Bukan tinggi banget lagi tapi tinggi banget gitu ya. Nah jadi daripada nanti saudara jadi salah fokus, bukannya dengerin firman Tuhan, malah memperhatikan tinggi badan saya. Dan saudara malah menjadikan itu menjadi taruhan. Jadi mending saudara sekarang tebak aja kira-kira tinggi badan saya berapa sentimeter, monggo. 170? 185? 178? Yang sebelah sini masih berdoa syafaat? Berapa? Ayo tawaran. Berapa? 178, berapa tadi Bu? 190? Wah, iman Ibu besar sekali ya. Yang belakang sana? Berapa? 165? 175? Jadi pasnya berapa? Ya wes ya, saya kasih tahu ya. Jadi tinggi badan saya 100. Pakai bunyi drum dong, drrrr, gitu. Ayo semuanya, drrrr, 80. Yeay. Bilang dong kadang-kadang, tuh kan aku bener.
kamu salah. Gitu ya. 180 karena ini pakai sepatu jadi ya kurang lebih 183 cm lah ya. Udah ya, cukup ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi ya sepanjang nanti saya khotbah ya. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Apakah slide-nya udah tampil? Oke ya, kita hari ini akan belajar, wah ini topiknya lumayan ini ya, baru pertama kali datang udah ngomongin setannya gitu ya. Soalnya kan saya jarang-jarang ya datang sini ya, jadi ya udah langsung tak kasih topik ini ya. Kita akan belajar tentang 3 kebohongan setan. Sama-sama katakan 3 kebohongan setan. Bilang kanan kirinya 3 kebohongan, jangan dipatah ya ngomongnya ya. Jangan begini loh, 3 kebohongan setan, enggak boleh gitu ya. Ya ngomongnya 3 kebohongan setan, nah gitu ya. Yuk monggo 1, 2, 3 ngomong kanan kirinya. Nah gitu ya, jangan 3 kebohongan setan gitu ya. Itu beda lagi maknanya ya. Oke, kita akan lihat ya, kita akan belajar, mungkin Bapak Ibu Saudara semua sudah ada yang sering baca ayat ini, tapi kita mari belajar lagi dari Matius pasal yang keempat, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua karena ini masih pagi, mohon untuk boleh bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama 10 ayat ini ya, karena kita akan belajar dari perikop ini. Oke, dengan suara paling keras, 1, 2, 3, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau perintahkanlah menjadi roti, tetapi ada tertulis, bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau jatuhkanlah, sebab mengenai engkau malaikat-malaikatnya dan mereka akan di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus ada pula, janganlah engkau, dan iblis membawanya pula dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan berkata kepadanya, semua itu akan jika engkau sujud menyembah aku, maka yang keras, sebab ada engkau harus dan hanya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Wih mantap ini suaranya ya. Oke Bapak Ibu Saudara semua, jadi tadi kita lihat bahwa Tuhan setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dibawa, tapi dibawanya kemana? Ke padang gurun dan dia mengalami pencobaan. Nah ini ya, Yesus dibawa setelah dipenuhi Roh Kudus, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah kita kadang-kadang mikir ya, wah kalau saya ikut Tuhan, hidup saya harusnya enak, hidup saya harusnya tenang, hidup saya harusnya baik-baik saja. Tapi mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semua mengalami, kok hidup saya tidak baik-baik saja. Katanya saya hidup bersama-sama Roh Kudus. Katanya tadi seperti pujian tadi bilang Tuhan itu setia. Padahal aku sudah melupakan semua yang di belakangku, berlari kepada tujuan. Tapi kenapa hidupku tidak baik-baik saja? Ya, dari wajahnya saya tahu hidup saudara sedang tidak baik-baik saja, betul? Betul ya, betul ya, betul ya. Nah jadi saudara kenapa itu terjadi? Karena saudara pencobaan terjadi seizin dari Roh Kudus, bukan sebuah hukuman. Amin. Karena tadi Tuhan Yesus pun dia dibawa untuk dicobai. Kan masa Tuhan Yesus dihukum? Kan enggak. Tuhan Yesus enggak sedang dihukum. Dan kita kadang berpikir waktu kita ngalami masalah, ya, wah Tuhan tuh kayaknya nggak peduli sama saya. Tuhan itu kayaknya mengabaikan saya. Tuhan itu kayaknya lupa sama saya. Tuhan kayaknya cuman ingat sama si A, si B, si C. Tapi sama saya Tuhan itu lupa. Tapi saudara,
Tuhan itu tidak sedang mengabaikan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Jadi kalau gitu kenapa kita diizinkan untuk mengalami masalah? Kenapa kita diizinkan mengalami pencobaan? Karena itu adalah sebuah proses ujian. Sama-sama katakan ujian. Ujian untuk apa? Memurnikan dan membuktikan iman kita. Ya, saya saudara sekarang kan saya sedang terus mendalami tentang konseling. Saya juga sudah belajar 2 tahun dan sekarang saya sedang dalam proses magang ya, jadi sedang mengumpulkan jam praktek. Nah, klien-klien yang datang pada saya rata-rata mereka tuh kan ngalami masalah dan mereka tuh suka bilang begini, aduh bisa nggak sih ini masalahnya tuh dihilangin gitu. Misalnya dia sebel sama mertuanya, ada tuh yang sebel sama mertuanya. Saya pengen mertua saya pergi dari rumah saya. Ada lagi yang bilang, saya pengen supaya bos saya itu hilang aja. Nah kita kan biasanya gitu ya. Kalau kita ngalami masalah, kita pengen masalahnya hilang. Atau misalnya kita ribut sama seseorang, kita pengen kabur dari orang itu. Kita pengen menghindari masalah atau melenyapkan masalah. Kenapa kita bisa berpikir begitu? Karena mungkin Bapak Ibu Saudara semua memandang hidup itu sebagai tempat untuk bersenang-senang. Aku hidup cuma sekali, aku hidup pengen bahagia. Jadi waktu ngalami gak bahagia pengennya kabur. Oh ini bukan dari Tuhan, oh ini tuh Tuhan gak bersama-sama dengan saya. Kalau Tuhan bersama-sama dengan saya harusnya berbahagia selama-lamanya. Bahagia dalam artian gak ngalami masalah. Tapi saudara dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa hidup adalah sebuah ujian. Berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu untuk membuktikan imanmu. Ujian terhadap imanmu. Nah kalau namanya ujian, kalau saudara dan saya dulu zaman sekolah, terus kita ujian, pernah nggak di sini ada yang kayak saya ya? Saya dulu pernah loh, saking takutnya mau ulangan, pura-pura sakit. Biar nggak masuk sekolah kan, biar nggak ikut ulangan kan. Tapi pas masuk sekolah lagi gimana? Susulan. Jadi saudara, kalau kita ngalami masalah, terus kita pengen, oh Tuhan aku nggak mau ngadepin masalah ini. Aku pengen orang ini dilenyapkan aja. Saudara, cepat atau lambat pasti ada ulangan susulan. Jadi cepat atau lambat mending dihadapi saja. Amin. Yuk bilang kanan kirinya, tuh dengar tuh. Nah, ya. Kok nggak bilang kanan kiri toh? Ayo bilang kanan kirinya. Nah, ya. Oke ya, nah sekarang kita akan belajar ya, bagaimana cara kita menang dari ujian. Saudara mau menang dari ujian? Amin, mau lulus dari ujian? Nah hati-hati, iblis itu punya 3 kebohongan. Ya, ini yang dihadapi juga oleh Tuhan dan siasat dia dari dulu itu sampai sekarang gak pernah berubah. Yang pertama, kebohongan setan tentang identitas. Sama-sama katakan identitas. Tadi kan kita berulang kali baca ya. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Jadi kalau iblis, Bapak Ibu Saudara semua, itu inginnya itu identitasmu itu berdasarkan pembuktian. Tuhan, Yesus kalau kamu anak Allah, buktiin dong. Rubah nih batu jadi roti. Kalau benar kamu percaya Tuhan itu sayang sama kamu, mana? Buktiin dong, buktikan dong. Kalau benar Tuhan itu bisa melindungi kamu, jatuhkan dong dirimu. Itu iblis saudara. Berapa banyak sekarang orang Kristen kita ikut Tuhan seperti itu. Kalau betul Tuhan bersama-sama dengan saya, mana buktinya? Kok keuangan saya masih nggak baik? Kok orang itu masih nyebelin? Kok pekerjaan saya begini? Betul? Nah itu saudara adalah jebakan dari si jahat. Si jahat itu selalu ingin membuat kita tuh nantangin Tuhan. Kalau benar Tuhan sayang kamu, mana buktinya? Kalau benar Tuhan itu hebat, mana buktinya kok kamu masih sakit? Kalau benar Tuhan itu begitu berkuasanya, kenapa anakmu masih model begitu? Itu Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kita di challenge sama iblis, dibohongi sama iblis.
kalau identitas kita itu harus ada pembuktian. Hidupmu masih begitu, berarti kamu tuh bukan anak Allah. Kamu tuh gak disayang sama Tuhan. Nah gitu kan, berarti Tuhan tuh gak hebat. Berarti kamu tuh sedang dilupakan sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, kenapa Yesus bisa firm? Kenapa Yesus bisa menang? Karena Yesus identitasnya bukan berdasarkan pembuktian. Tapi dia hanya berdasarkan apa kata Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara semua, hari-hari ini saudara mau hidup berdasarkan apa? Apakah berdasarkan pembuktian? Atau saudara percaya? Oleh karena Tuhan berkata, saya percaya. Karena saudara, iman yang murni ialah percaya tanpa perlu pembuktian. Iman yang benar adalah percaya karena itu adalah firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya maka dia menjadi anak-anak Allah. Udah, that's it, saya percaya, saya anak Allah. Gak perlu lagi diembel-embeli, gak perlu lagi ditambah-tambahkan. Contoh, kalau saudara punya anak atau saya punya anak ya. Anak saya itu kan tidak perlu membuktikan apa-apa bahwa dia adalah anak saya kan. Dia tidak perlu bukti apa-apa. Karena saya bilang, kamu tuh anak saya. Mana buktinya? Nih ada sertifikatnya. Ada akte lahirnya gitu kan. Kamu anak saya, sudah. Anak saya kan gak bilang, mana buktinya saya anak mama. Mana buktinya saya anak papa. Kan enggak ya. Sama saudara, apa buktinya kita anak Allah? Sebetulnya firman Allah itu sertifikat kita. Karena ada firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya adalah anak Allah, udah cukup. Jadi bilang sama diri saudara, coba boleh tangannya di dada saudara? Sama-sama bilang, aku anak Allah. Bilang kanan kirinya, kamu anak Allah. Kita semua anak Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini saudara yang Yesus pegang. Ini Matius 3 ayat 16 sampai 17 itu terjadi persis sebelum tadi kita baca Matius 4. Waktu itu Yesus dibaptis dan setelah dia dibaptis dia keluar dari air. Dia mendengar ya sampai Matius bisa menuliskan ini berarti Matius pun dengar. Terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Udah Yesus pegang ini aja. Walaupun saat itu yes dia lapar, tadi kita baca begitu kan. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Iya betul dia lapar. Dan waktu itu iblis bilang, kalau Tuhan sayang kamu, kalau kamu anak Allah harusnya Tuhan sayang kamu kan. Ayo dong mana buktinya. Tapi Yesus abaikan itu. Karena Tuhan yang bilang, saya percaya saya anak Allah. Walaupun sekarang keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya tetap percaya Tuhan mengasihi saya. Saya bukan sedang dihukum, tapi saya sedang mengalami ujian. Saya sedang akan mengalami pertolongan Tuhan. Saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Ini diam-diam baik ya. Kalau sama saya nggak boleh diam-diam aja ya. Jadi saudara pengakuan Allah atas identitas kita tuh cukup dan di atas segala-galanya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara semua. Kebohongan setan, tadi yang pertama apa? Identitas, yang kedua keinginan. Yuk bilang sama-sama keinginan. Ah bagus nih suaranya nih, bilang kanan kirinya keinginan. Oke, apa itu keinginan? Nah ini ya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Oke, berarti Yesus lapar. Kalau orang lapar ingin apa? Ingin makan ya. Dan iblis datang. Nah, lapar kan? Ayo rubah batu ini jadi roti. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara semua, kenapa iblis bilang rubah batu ini jadi roti? Kenapa enggak jadi rawon? Yuk, kenapa? Kenapa iblis bilang rubah batu ini jadi roti? Yuk mikir. Kalau saya senangnya ngajak jemaat itu mikir ya. Yuk, kenapa? Ada yang mau coba jawab?
Karena apa? Lebih keras lagi? Gak ada rawon. Jawaban ibu itu sederhana tapi betul. Tepuk tangan. Betul. Gak pada percaya, tepuk tangan dulu. Gak percaya. Betul, jawaban ibu betul. Karena gak ada rawon. Jadi Yesus itu saudara lahir di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Mungkin aku juga kan gak hidup ya zaman itu ya. Saya menduga mungkin di sana itu banyak tempat bikin roti. Jadi Yesus dari kecil udah terbiasa nyium bau roti. Dan orang Timur Tengah makannya ya enggak rawon. Ya, makannya bukan apa itu, pastel tutup. Kemarin Pastor Fani, saya datang kan, saya nginep di rumah Pastor Fani, dia bilang, Pastor Yeli mau pastel tutup enggak? Aku enggak bergeming. Opo tuh pastel tutup. Di mana-mana pastel ditutup. Mana ada pastel yang dibuka? Gak kebayang gitu ya. Walaupun dia sudah WA, aku sudah siapin pastel tutup loh. Gak tergoda sama sekali. Coba kalau dia bilangnya, Pastor Yeli, aku udah siapin bala-bala. Itu makanan Bandung kan. Aku sudah siapin batagor. Nah kebayang gitu. Ini waktu bilang pastel tutup, malah saya bingung. Ada ya pastel yang gak ditutup. Pastel itu kan kalau di kepala saya yang setengah lingkaran itu, ya itu pastel. Lalu Pastor Fani baru keluarin ini loh. Tadi pagi dia keluarin ini loh pastel tutup. Oh alah, saya baru tahu. 46 tahun saya hidup, sekarang sudah tahu umur saya ya. Yang begini toh pastel tutup, kemana aja saya ya. Deso banget gitu ya. Baru tahu pastel tutup modelan begini. Nangkap saudara? Yesus itu, kita itu akan digoda oleh sesuatu yang kita terbiasa dengan hal itu. Yang kita tahu, yang kita kenali, yang kita biasa memang memuaskan diri dengan hal itu. Zaman Yesus, ya di orang Timur Tengah kalau lapar makannya roti, bukan kayak kita makan sangu, makan nasi. Bukan makan nasi kalau di sana. Kalau orang Indonesia kan gitu ya, mangan orang apa tuh? Itu mangan orang mangan yang penting ngudut ya, beda lagi ya. Jadi bukan makan nasi, jadi di sana roti. Jadi Yesus langsung kebayang tuh, wah baunya roti ya. Saudara kalau di gereja saya ada puasa 3 hari 3 malam. Saudara mungkin juga di sini pernah ya. Itu kalau malam pertama mulai malam pertama, malam kedua mulai banyak orang yang mengalami penampakan ya, halusinasi ya. Ada rekan saya, dia naik motor pas pulang ke rumah gitu ya. Dia nyium bau knalpot kata dia. Bau sate. Terus dia baru punya baby gitu ya. Dia gantiin pampers anaknya, dia buka pampersnya. Kari ayam. Kata saya kacau. Gitu. Kalau saya sudah halusinasi saya lihat itu loh, yang ikat rambut warna hijau kayak apa? Putu mayang gitu ya. Ya karena itu identik, kita suka benda-benda itu ya. Nah sama Yesus pun digoda oleh iblis untuk mengubah batu bukan jadi rawon karena di sana nggak ada rawon, tapi diubah menjadi sesuatu yang memang akrab dan biasa memuaskan keinginan Yesus saat itu. Jadi saudara apa maknanya? Hati-hati. Sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati terhadap godaan-godaan iblis. Itu iblis pasti akan menggoda saudara dengan yang saudara suka. Contoh ya, kalau ada orang tawarin saya rokok, saya nggak akan tergoda saudara. Karena saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah tahu apa enaknya ngerokok. Tapi buat saudara yang dulunya perokok, ya, terus karena bertobat saudara tinggalkan rokok, waktu saudara stres, terus ada teman ngajak sebat, ngajak ngerokok, itu kan langsung, wah enak ini, bener ini bisa adem pikiran gitu kan. Tapi kalau saya nggak mempan, nangkap ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Jadi sesuatu hal-hal yang saudara memang kenal itu sudah perlu hati-hati.
Iblis gak mungkin tawarin sama saudara tuh hal-hal yang saudara tuh gak pernah tahu dan gak pernah kenal. Dan iblis akan tawarkan itu udah begini aja, udah lakukan aja ini, udah gak ada yang tahu kok, udah lakukan aja, kamu kan lapar. Mungkin sekarang kita sedang lapar akan kebahagiaan, kita lapar akan rasa tenang, kita lapar akan masalah itu kayaknya udahlah gak ada. Lalu iblis akan datang, udahlah ngapain kamu capek-capek doa, ngapain kamu capek-capek begini-begini. Dulu juga kan kamu pergi ke mbah itu, pergi ke gunung itu, kamu sukses, udah balik lagi ke sana. Tangkap Bapak Ibu Saudara semua? Jadi hati-hati. Ya. Dan saudara kita perlu ingat, keinginan itu adalah hamba, bukan tuan. Keinginan itu bukan pusat kehidupan. Bukan pusat kehidupan dan bukan identitas. Saya kasih contoh ya. Mungkin saudara di sini bilang, aduh gue suka banget sama rokok. Lalu saudara bilang, saya memang ditakdirkan memang saya tuh perokok. Nah itu, kalau udah saya itu perokok, itu kan sudah jadi label. Kalau udah jadi label tuh udah nempel gitu. Beda dengan saudara bilang saya menyukai rokok. Kita bisa suka sesuatu tapi kita itu bukan hal itu. Contoh ya, saya bawa ini tablet ya. Atau enggak saya punya handphone misalnya. Ya. Saya punya handphone, tapi apakah saya adalah handphone? Sekali lagi ya, saya punya mikrofon, ini saya pegang mikrofon ya, saya punya mikrofon, aku dulu punya saya ya. Apakah saya adalah mikrofon? Nah sama saudara, saudara bisa punya keinginan berdosa, tapi jangan jadikan itu identitas saudara. Itu kalau sudah jadi identitas repot. Saya suka marah, saya memiliki keinginan marah-marah. Tapi saya bukan pemarah, itu beda. Kalau saya adalah pemarah ya udah, kita udah nempel, ya udah memang saya kan pemarah, ya udah saya kan memang pemarah. Tapi beda, saya memiliki keinginan untuk marah, itu beda jauh. Kalau saya memiliki keinginan untuk marah, saudara melihat marah itu sebagai hamba. Bukan identitas kita, identitas kita tetap anak Allah. Saya anak Allah yang punya keinginan merokok. Tapi saya bukanlah perokok, saya adalah anak Allah. Dan itu keinginan doang, jadi itu kecil loh saudara. Anggap ini rokok ya. Saya menyukai rokok. Rokok tuh kecil. Saudara tuh jauh lebih besar. Apalagi roh Allah yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari rokok. Sehingga saudara jadi punya kemampuan buat menang. Tapi kalau kita udah jadikan label, itu saudara tuh kebayangnya kayak badan kita tuh dari ujung atas sampai ujung bawah tuh ya rokok semua. Udah kayak gak bisa apa-apa. Biasanya tuh orang suka bilang, aku terperangkap, aku terjebak. Nah hati-hati ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Yang lebih ekstrim lagi lah, saya menyukai sesama jenis. Gak ada yang tahu loh, ternyata misalnya saudara tuh suka sesama jenis. Gak ada yang tahu, istrimu gak tahu, suamimu pun gak tahu. Loh Pastor Yali udah nikah juga bisa suka sesama jenis? Bisa. Karena itu kecenderungan dosa, bisa. Gak ada yang tahu, selama ini saudara simpen tutup rapat-rapat. Tapi ingat saudara bisa saja punya keinginan itu, tapi bukan berarti saudara ditakdirkan jadi penyuka sesama jenis. Itu bukan identitasmu, itu hanya keinginan saja. Dan keinginan itu adalah hamba. Jadi siapa kita bukanlah apa yang kita inginkan. Amin. Nah jadi sekarang saudara pilihannya dua. Apakah saudara mau meneladani Yesus, dipimpin oleh Bapa, atau saudara mau memberi makan dirimu sendiri menurut cara kita, menurut kepengen kita. Yesus waktu diberitahu, ayo ubah batu itu jadi roti, Yesus tolak. Dia bilang, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari apa yang difirmankan oleh Allah. Yesus menolak untuk memenuhi keinginannya dengan cara yang disuruh oleh si jahat. Saudara misalnya aku ingin tenang hidup ini. Si jahat mungkin bilang, udah lari tinggalin aja suamimu. Udah anakmu kirim aja ke panti asuhan gitu, itu ekstrim banget ya. Udahlah kamu ambil aja uang itu di kantor, gak ada yang tahu.
besok Senin kamu nanti datang paling pagi, wah udah bikin siasatnya segala macam-macam. Apakah saudara mau memilih untuk memenuhi keinginanmu dengan cara yang iblis tawarkan? Itu berarti kita jadi hamba dari keinginan. Tapi kalau saudara bilang, tidak, aku tidak hanya hidup hanya oleh karena bahagia saja aku jadi bisa hidup. Hanya oleh karena rasa tenang aja aku bisa hidup. Tapi aku hidup hanya oleh karena apa yang Tuhan katakan pada aku. Artinya saudara menang dari keinginan dosa itu. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Ya, jadi ayo jangan tergoda memenuhi keinginan dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Hari-hari ini banyak sekali yang terjerumus sama pinjol, judol, apalagi ya, dodol, enggak ya dodol ya. Aduh, saya sampai mengkonseling itu sampai gereng-gereng kepala. Tak kirain ya, terjerat pinjol itu uangnya dipakai buat apa? Ternyata dipakai cuman buat beli makan yang makanannya istilahnya memenuhi keinginan hawa nafsu. Ke kafe-kafe, jajan-jajan, bukan makan yang istilahnya 3 kali sehari kebutuhan pokok, tapi cuman karena pengen kelihatan keren, pengen gak ketinggalan. Oh aku kan nanti mau tamu-tamu datang, masa sih aku cuma nyajiin ini, aku pengen kelihatan keren, cuman gara-gara itu. Pinjol, itu pengen memenuhi keinginan apa? Keinginan dihargai orang. Nanti kalau kita cuma nyiapin ini, apa kata orang, kan gitu kan. Kalau aku pakai baju kayak gini, nanti apa kata orang. Jadi bukan apa kata Tuhan. Coba kalau saudara balik, Tuhan aku cuma bisa nyiapin ini, aku cuma bisa makan ini, tapi apa sih kata engkau tentang aku? Kata Tuhan, kamu tetap anakku. Tapi kalau kita bikin apa kata orang, ya itu tadi, saudara bisa pakai segala cara. Salah satu orang jemaat saya, dulu itu dia pernah kerja di tempat yang membuat website untuk judi online. Tapi akhirnya dia keluar karena wah ini kacau, katanya kacau saya kerja di sini. Jadi dia itu yang bikin program untuk judi online, algoritmanya begitu. Dan kata dia itu judi online itu sudah dirancang programnya supaya saudara itu pasti kalah. Itu udah dibikin pakai sistem. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara semua, amin. Semuanya mau menang? Mau ya, bilang kanan kirinya, ayo kita menang. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga, kemuliaan. Kebohongan setan tentang kemuliaan. Nah di sini iblis bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, iblis tawarkan, Yesus, kamu mau kemuliaan? Sujudlah menyembah aku. Wah, menarik sekali ya. Siapa di antara kita yang gak mau kemuliaan? Siapa di antara kita yang gak mau diangkat derajatnya melebihi adik kakak kita? Wah ya, bentar lagi kan ini udah banyak momen-momen kumpul keluarga nih ya. Natal, Imlek, Lebaran, wah kacau ini pasti kan. Kalau kita tuh pengen kelihatannya mentereng, pengen kelihatannya keren, mulia. Ini pengen dibeli, itu pengen dibeli, wah segala macam. Nah iblis bisa tawarkan, udah ngapain kamu setia sama Tuhan, menyembah aku saja. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, ini kita perlu perhatikan. Apakah kita hidup menjadikan diri kita itu milik Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan. Atau saudara memandang kehidupan itu, hidup ini milik saya untuk kemuliaan saya. Kalau saudara melihat hidup itu sebagai milik Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saudara punya prinsip dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara semua memandang hidup sebagai hidup ini milik saya, dari saya, oleh saya, untuk saya. Contoh yang gampang tentang uang. Ini uang milik saya. Tapi biar lebih keren, lebih rohani bilangnya apa? Ini uang dari Tuhan, oleh saya,
untuk saya. Wah gitu kan. Itu udah pasti kacau Bapak Ibu Saudara semua. Orang kalau yang melihat dia uang itu sebagai milik dia, hidupnya itu sebagai milik dia akan sembarangan hidup. Padahal firman Tuhan katakan, bukankah engkau tahu bahwa hidupmu, tubuhmu sudah lunas dibayar. Siapa yang bilang hidup kita ini milik kita lagi? Kemarin Pastor Fani waktu saya bilang mau ke sini, Pastor Fani bilang, Pastor Yali udahlah 1 kali ibadah aja, nanti kamu capek, dia gini-gini ya nego-nego terus ya. Nanti capek, kata saya, gak apa-apa Pak Surfani, ayolah kerjai aku lah istilahnya gitulah. Jadikan aku babu nih lah gitu ya. Saya sudah kalau datang ke setiap gereja lokal ya melayani ya, yang di luar gereja saya selalu datang dengan satu prinsip, saya mau melayani. Apa yang dibutuhkan di jemaat ini saya akan coba untuk bisa melayani sebaik-baiknya. Kalau dibilang capek, ya capek. Dan saya sudah sampai bisa terpikir datang ke tempat ini pun karena waktu saya lagi padahal momennya juga nggak lagi kudus-kudus amat sih ya, dalam tanda kutip ya. Lagi mandi. Memang kalau kita lagi mandi begitu banyak ini ya, hikmat Tuhan yang turun ya. Tiba-tiba gitu ya, saya keingat Pastor Fani. Oh, Pastor Fani apa ya Pastor Fani ya. Hubungi Pastor Fani. Aduh, mau apa gitu ya. Ayo hubungi. Bilang kamu mau datang. Wah sudah saya cuma taat aja. Sebenarnya kalau ngitung saudara, mendingan saya hari Minggu ini, kemarin sudah capek kan, saya training, hari Minggu ini mendingan saya enak-enak di hotel. Bener gak? Menikmati Surabaya. Mana ini katanya momen mau apa kalau mau 10 November ya, banyak Hari Pahlawan, banyak apa tuh dekor-dekoran begitu ya. Terus kan saya jarang-jarang ke Surabaya, maunya sih begitu. Tapi waktu Tuhan bilang enggak, aku mau pakai kamu. Aduh, ya udah. Karena saya melihat hidup saya itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Tuhan mau ngapain sama saya? Tuhan pengen bikin apa sama hidup saya? Nah, ayo Bapak Ibu Saudara semua. Yesus, dia melihat hidupnya itu bukan milik dia. Dia enggak mau sembarangan, dia enggak mau itu dari setan. Ingat prinsipnya itu apa? Dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Nah penyembahan saudara itu bicara kita memberi nilai, memberi arti. Apa yang sekarang saudara anggap paling bernilai dalam hidupmu? Jemaat itu suka bingung saya ya. Kalau isi kuota, uangnya nggak pernah bilang nggak ada. Bener nggak? Ya, isi kuota pulsa nggak pernah lo bilang nggak ada. Tapi kalau persembahan selalu bilang nggak ada. Gimana coba? Ya memang sekarang kuota udah termasuk kebutuhan pokok ya. Harusnya sembako tuh ada lagi kuota gitu ya. Tapi saudara ayolah kita coba evaluasi kehidupan kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Ada orang itu ya tersinggungan. Wah apalagi nih ya di gereja. Di gereja paling banyak tuh orang tersinggungan. Aku sakit hati, gak mau datang lagi. Sakit hatiku. Saudara waktu kita bilang sakit hati, berarti apa yang paling penting dalam hidup saudara? Aku gak mau ngampuni dia. Gak mau lagi lihat mukanya. Berarti apa yang paling penting dalam hidupmu? Hatimu kan? Harga diri. Tanpa sadar kita nyembah hati kita. Kita nyembah diri kita. Gak boleh ada orang ngelukain kita. Gak boleh ada orang salah ngomong sama kita. Tapi kalau kita melihat, oh diri saya itu milik Tuhan. Kalau dia menyakiti hati saya, dia bukan menyakiti saya. Dia menyakiti miliknya Tuhan. Aku gak bisa balas dendam. Aku gak bisa untuk apa ya, tapi aku percaya Tuhan adalah yang punya aku. Kamu bukan berhadapan sama aku, tapi sama Bapakku. Itu orang yang firm identitasnya. Dia gak terganggu sama sakit hati. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Ini dari muka-mukanya, ini banyak muka-muka yang bertobat dari sakit hati ya. Ya, jadi aduh, soal sakit hati itu gampang banget sebetulnya prinsipnya. Saudara melihat hidupmu tuh milik siapa? Saya ada satu klien ya, dia itu yang tadi itu sakit hati banget sama mertuanya. Tinggal serumah sama mertuanya, padahal ini orang kuaya. Bukan kaya lagi, kuaya pol. Tapi ya hidupnya gak tenang. Gara-gara apa? Cuman gara-gara mertuanya.
Jadi dia itu saudara saking sakit hati sama mertuanya. Padahal mertuanya itu maaf kata ya, udah renta gitu. Udah gak bisa apa-apa, cuma duduk di kursi roda, udah pikun. Tapi kalau mertuanya lagi dijemur, itu dia pengen dorong mertuanya ke kolam ikan. Saking sakit hatinya. Saya waktu dengerin, waduh ini orang ya kaya. Cuman gara-gara apa saudara? Sakit hati sama anak-anaknya. Jadi dia merasa sudah lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Tapi kok itu saudara-saudaranya, anak-anaknya itu jahat sama dia. Nah orang waktu marah itu kan kayak timbangan. Nah tahu ya timbangan yang pakai apa itu? Batu-batu itu ya tahu ya. Kan sekarang banyak timbangan elektronik ya. Itu kan kalau kita ngitung kesalahan orang kan kayak begini kan. Aku udah gini, udah gitu, udah gini, udah gitu. Jadi kayak berat ke kita gitu. Nah dia mana? Gak ada apa-apanya. Itu kan berarti kita merasa nggak adil. Dan kita terus nuntut keadilan dari orang itu, yang nggak bisa. Serahkan keadilan itu sama Tuhan. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara semua. Hari-hari ini kita harus belajar hidup. Menolak kemuliaan untuk memilih salib. Karena sekarang banyak pengajaran menolak salib untuk memilih kemuliaan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan hidup itu bebas penderitaan. Enggak pernah. Orang udah jelas-jelas kok, kalau engkau mau ikut aku pikul salib. Berbahagialah kalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau engkau menderita bersama-sama dengan Kristus, engkau akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Berarti kekristenan tidak pernah mengajarkan hidup bebas dari masalah. Daniel aja yang berdoa 3 kali sehari diizinkan masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego diizinkan untuk masuk ke dapur api. Jadi kata siapa? Kalau kita menyembah Tuhan, hidup kita bebas dari masalah. Hati-hati sudah. Tapi iblis mengajarkan begitu. Masa ikut Tuhan kayak gitu? Ikut Tuhan tuh harusnya gak menderita, bebas penderitaan. Hati-hati sudah. Mari kita, lebih baik kita menolak kemuliaan. Tapi kita pilih untuk memilih salib. Amin. Terakhir saudara. Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa Tuhan diizinkan mengalami pencobaan? Karena dia adalah yang sulung dari semuanya. Kita tuh punya koko, punya kakak, punya abang. Namanya Yesus. Yesus sudah pernah melewati pencobaan. Dan dia menang dari pencobaan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semua juga sedang mengalami tekanan, mengalami pencobaan, mengalami godaan, mengalami penderitaan. Ingat yang tadi, hati-hati dengan 3 kebohongan setan. Identitas, keinginan, kemuliaan. Dan pelajari bagaimana cara Yesus menang dari semuanya itu. Itulah teladan kita, dialah teladan kita. Dan percayalah, kita pasti menang karena Yesus sudah menang. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang.